Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada salah satu tanaman pangan, yaitu ubi kayu. Salah satu penyakit yang menyerang tanaman pangan ubi kayu yaitu penyakit tawar daun bakteri. Dan penyakit ini disebabkan oleh Xanthomonas campestris varietas maniotis. Tawar daun bakteri pada tanaman ubi kayu dapat mengakibatkan kerugian mencapai 30% sampai 90% untuk tanaman ubi kayu yang agak rentan dan yang rentan, dan dapat mengakibatkan kerugian mencapai 8% untuk tanaman ubi kayu yang agak tahan. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Judul mata kuliah ini yaitu Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Saputra, SP, MSc, dan judul makalah Penyakit Hawar Daun Bakteri pada Ubi Kayu. Makalah ini memiliki latar belakang yaitu ubi kayu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena selain untuk memenuhi kebutuhan ekspor, ubi kayu juga merupakan tanaman pangan yang pada beberapa wilayah dijadikan sebagai sumber pangan. Indonesia mampu memproduksi ubi kayu sebesar 21,79 juta ton dengan luas areal tanam 949.000 hektar pada tahun 2015. Sentra produksi ubi kayu di Indonesia terletak di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Namun, produksi ubi kayu Indonesia mengalami penurunan dari 23,43 juta ton menjadi 19,05 juta ton pada tahun 2014 hingga 2017. Hal ini diduga terjadi karena adanya serangan penyakit yang menurunkan hasil dan kualitas ubi, sehingga produksinya kurang optimal. Salah satu penyakit utama tanaman ubi kayu yaitu penyakit hawar daun bakteri. Menurut Cito 2014, kerugian yang diakibatkan oleh penyakit hawar daun bakteri ini dapat mencapai 50-90% untuk tanaman yang agak rentan atau rentan dan mencapai 8% untuk tanaman yang agak tahan. Penyakit hawar daun bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris varietas maniotis. Penyebaran patogen, penyakit berkembang terutama pada kondisi cuaca basah dan tanaman muda akan lebih rentan daripada tanaman tua. Di lapangan, penyakit menyebar dan menular ke tanaman sehat dengan perantara air, tanah, dan kontaminasi bakteri pada stek ataupun alat potong stek. Bakteri masuk ke dalam tanaman melewati lubang stomata dan luka-luka yang ada pada daun. Menurut Van Nou et al. Pada tahun 1998, penyebaran hawar bakteri oleh air pengairan terdeteksi hingga 300 meter dari tanaman sakit. Pada kondisi kering, bakteri dapat bertahan pada sisa-sisa daun atau tanaman selama 5 bulan. Sedangkan menurut Joseph dan Elango, penyakit bakteri lewat tanah atau melalui air irigasi diduga memegang peran yang kurang penting, tetapi kontaminasi alat mungkin banyak berperan untuk penyebaran bakteri. Bakteri Xanthomonas merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang berukuran lebar 0,4 sampai 1,0 mm dengan panjang 1,2 sampai 3 mm dengan satu flagela pada ujungnya, tidak membentuk spora atau kapsul. Bakteri bersifat aerob, cepat berkembang pada media yang mengandung karbohidrat, tidak membentuk pigmen, warna koloni krem keputihan yang merupakan tipe khas dari Xanthomonas. Untuk inang alternatif, selain pada daun tanaman ubi kayu, bakteri Xanthomonas campestris varietas maniotis juga ditemukan secara epifit pada beberapa gulma yang umum tumbuh di pertanaman ubi kayu, antara lain Solanum nigrum americanum, Sida dictyocarpa, Emilia sagittata, Hyptis dubius, Amaranthus dubius, dan Coryza canadiensis. Arti penting penyakit hawar daun bakteri merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman ubi kayu. Di Afrika Selatan, secara keseluruhan kehilangan hasil diprediksi lebih dari 7,5 juta ton umbi setiap tahun akibat infeksi hawar bakteri. Pada tahun 1986, menurut Lozano, apabila menggunakan stek dari batang tanaman yang terinfeksi hawar bakteri pada petak yang sehat, kehilangan hasil dapat mencapai 30%. Apabila kondisi lingkungan sangat mendukung perkembangan bakteri dan tidak dilakukan upaya pengendalian, maka kehilangan hasil selama 3 siklus penanaman dapat mencapai 80,5%. Di Indonesia,
Penyakit hawar bakteri dan mati pucuk menurunkan hasil umbi rata-rata 4,5% pada setiap kenaikan intensitas serangan penyakit 10%, dikutip dari Nunung dan Suhendar pada tahun 1992. Di Afrika, infeksi hawar bakteri pada varietas ubi kayu yang rentan dan kondisi lingkungan mendukung perkembangan penyakit kehilangan hasil dapat mencapai 100%. Ledakan epidemi penyakit hawar bakteri telah menghancurkan pertanaman ubi kayu di Nigeria dan Uganda, sehingga menyebabkan kehilangan hasil 75 dan 90 sampai 100%. Dikutip dari Ohoyun dan Ogio Okirika pada tahun 1979. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala serangan yang diakibatkan oleh penyakit hawar daun bakteri terhadap tanaman ubi kayu. Pada gejala awal akan terdapat lesio berwarna abu-abu mirip bekas tersiram air panas. Lesio dibatasi oleh tulang-tulang daun sehingga terbentuk lesio menyudut dan akan terlihat lebih jelas pada sisi bagian bawah daun. Di sini terdapat beberapa gambar yang memperlihatkan gejala-gejala tersebut. Pada gambar pertama yaitu gejala awal berupa bercak daun menyudut. Gambar kedua, bercak semakin membesar dan menyatu. Dan pada gambar ketiga, serangan semakin berat dapat dilihat dari daun yang tampak menguning dan akhirnya rontok. Terdapat 4 tingkatan gejala hawar daun bakteri, yaitu pertama, lesio dengan bentuk menyudut, kedua, lesio meluas menjadi bercak nekrotik, ketiga, perlendiran massa bakteri yang terjadi pada pangkal, helai daun, serta batang, dan yang keempat, mati pucuk. Kerusakan akibat infeksi bakteri ini dapat diamati pada jaringan muda dan dinding bagian luar dari pembuluh daun. Selain itu, gejala pada bibit yang berasal dari tanaman sakit yaitu terjadinya layu pada tunas yang tumbuh dan diikuti dengan kematian pucuk tanaman. Pengendalian penyakit hawar daun bakteri pada tanaman ubi kayu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sanitasi lahan. Sanitasi lahan itu dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang sakit, dirotasi dengan tanaman sereal atau kacang-kacangan selama 3 musim, serta membajak lebih dalam, dan membebaskan lahan tersebut dari gulma selama 6 bulan. Selanjutnya itu pengendalian secara biologi, yaitu dengan cara penyemprotan daun ubi kayu dengan Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas foetida. Selanjutnya menggunakan varietas tahan. Varietas tahan yang dapat digunakan adalah Adira 2OP8C, Adira 2OP21, Adira 2OP30, Adira 2OP31, W1435OP89, dan sebagainya. Selanjutnya itu perbaikan nutrisi. Perbaikan nutrisi di sini dapat dilakukan dengan pengaturan komposisi pemupukan. Pupuk yang dapat diberikan kepada tanaman untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap infeksi bakteri adalah pupuk potasium. Sebaliknya, apabila penggunaan pupuk N pada tanaman berlebihan, maka tanaman akan rentan terhadap infeksi bakteri. Oleh karena itu, pengendalian perbaikan nutrisi dapat digunakan dengan memberikan pupuk potasium pada tanaman ubi kayu. Sekian presentasi dari saya. Salam.